Salam dari Taman Asri. Wish. Mari kita mulai ya. Langsung aja kita mulai Bapak Ibu semuanya teman-teman. Yang di TokTok, yang di YT, aku lagi share chart di Igoy. Yang di TokTok, yang di YT, aku lagi share chart di Igoy. Miss, vitaminnya apa sih? Vitaminnya semangat, oke ya. Oke, ini BRPT bakalan nyusul brand TPA dan kawan-kawan nggak? Oke. Ntar ya. Kuas. Ya, IHSG hari ini tadi sebenarnya sempat dibuka gap down karena di bursa global itu juga sentimennya tuh negatif semua loh ya, jadi sebenarnya sangat negatif sentimennya, jadi wajar kalau misalkan marketnya merah. Cuman terus siang sampai sore hari itu saham-saham big banks naik. Suaraku kecil banget, masa sih? Kayaknya normal deh. Yang lain gimana? Ya, jadi BCA sempat dibuka sedikit gap down ya, jadi dibuka di sini, openingnya di bawah, terus kemudian ini pertarungan antara bull dan bear. Ternyata banyak investor yang masih suka sama BCA ini, jadi mereka juga malah ngeborong, endingnya naik. Nah, tapi aku ngelihat market ini beberapa hari ke depan masih akan ada potensi koreksi. Komen aku matikan dulu biar bisa lihat chartnya. Yang di YT, yang di TokTok boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Masih ada potensi koreksi. BCA akan koreksi normal. Nggak usah takut buat yang investasi jangka panjang, nggak usah jual-jual buat yang investasi jangka panjang. Terus yang BMRI gimana? Trading jangka pendek BMRI ada breakdown dari MA20-nya. Potensi menuju berapa sih? Bisa menuju ke 6.800-an dalam jangka pendek ya, tapi dalam jangka menengah panjangnya masih akan naik gitu. Ini pun pertarungan antara bull dan bear, antara investor yang masih mau ngebeli dan juga antara mereka yang profit taking dari bawah. Nah, aku kalau ngelihatnya memang sekarang valuasinya udah cukup tinggi, tapi sentimen ke depan The Fed bakalan nurunin suku bunga terus, itu menjadi satu sentimen yang sangat bagus sekali. Nanti aku akan bahas tentang apa kata Ray Dalio. Ray Dalio adalah seorang investor ternama dunia ya, yang sempat diundang ke Indonesia belakangan ini ya. Jadi view-nya dari Ray Dalio sangat bagus sekali. Nanti aku akan bahas juga ya. Terus kemudian saham BBRI. BBRI ini dia breakout dari pattern inverse head and shoulders beberapa waktu yang lalu, dan memang sampai sekarang juga masih breakout. Konsolidasi normal aja, normal correction mungkin bisa mentok sampai 5.000, belum tentu bisa sampai di situ. Misalnya kena di sini, contohnya kayak di sini ya, di tanggal 28 Agustus kenanya di 5025. Jadi 5.000 tuh support kuat buat BRI. Intinya hold aja buat kalian-kalian yang punya BRI, baik yang punya modal bawah maupun yang punya modal agak ketinggian, hold aja, nggak usah takut. Nah, terus kemudian aku mau kasih lihat juga untuk saham BBNI. BBNI ini juga bakalan ada normal correction, kemungkinan the worst scenario bisa sampai 5.200. Gak usah takut, gak usah pusing, just hold aja for long term investor. Bahkan di level 5.200 tuh jadi support, kalau misalkan beneran kena atau dikasih di angka itu boleh masuk ya. Disclaimer buat teman-teman yang masih pemula, saham pasti ada fluktuasi naik turunnya, tapi 4 saham tadi tergolong aman buat teman-teman yang masih pemula. Istilah kata yang tadi tuh nyangkut, ya wes gak apa-apa gitu. Nah, kalau BBTN ini agak beda, dia gerakannya agak-agak slow. BBTN hari ini tuh sebenarnya dikasih diskon ya. Jadi kita masih wait and see beberapa hari ini, market bakalan ada normal correction. Kita akan nungguin BBTN kemungkinan di area sekitaran 1.300-an, 1.330-an di sini untuk kita wait and see buat buy on weakness. Kenapa? Karena area 1.300 di sini make support. But by the way, support MA di masa sideways itu nggak bisa sepenuhnya dipercaya ya. Jadi kalau support MA di masa sideways, perhatiin di sini sering kepotong gitu. Jadi kenapa kita ambil angka 1.300-an? Ya lebih murah aja daripada angka yang sekarang ini. Oke, terus kemudian aku mau review BRIS untuk perbankan syariahnya. Hari ini udah support banget BRIS-nya. BRIS itu kita akan amati, BRIS ya. Kita akan amati, kita akan watch untuk trading juga untuk saham BRIS ini, karena udah turunnya beberapa hari ini dan udah mulai ketahan. Ini udah mulai keluar hijaunya. Tapi kita masih wait and see dulu hari ini. Kenapa nggak masuk? Karena hijaunya
masih lebih kecil daripada merah-merahnya kemarin gede-gede gitu ya. Oke, terus selebihnya aku mau nge-review untuk saham perbankan yang lain. Seperti contohnya BNGA. BNGA ini kita ada exit dulu sementara karena tadi sempat breakdown. Nah, kita cuma mengantisipasi untuk yang swing trading. Nah, sedangkan kalau yang investasi jangka panjang, menengah panjang, itu justru malah masih nge-hold BNGA-nya. Jadi di sini penting sekali ketika teman-teman mengikuti arahan untuk beli jual saham, itu harus benar-benar paham ilmunya dulu. Jadi kita sebenarnya ekspektasinya selesai dulu materi di Mvest Academy dan Mtrade Academy, baru kemudian dapat stock pick-nya. Karena kalau langsung ke stock pick, kalian pasti akan bingung, loh kok kenapa BNGA dijual, loh kok kenapa kok BBTN dijual, bukannya valuasinya masih murah. Nah, ternyata yang di Mvest itu BBTN masih hold. Kenapa? Valuasinya memang masih murah dan prospek sektor properti ke depan akan bagus dan itu berdampak positif buat BBTN. Seperti yang kemarin saya udah bahas ya untuk sektor propertinya ya. Nah, terus intinya ini aku lagi ngomong konteksnya untuk trading yang beberapa kita udah sempet bahas tadi untuk profit taking. Aku mau review juga untuk beberapa sektor yang lain yang dalam jangka pendek ini agak slow down, tapi dalam jangka menengah panjang view-nya tidak ada perubahan sama sekali. INTP hari ini breakdown 6.900, jadi swing traders harus batasi risiko atau harus exit dulu. Kenapa? Karena seorang traders itu strategi traders itu time sensitive, price sensitive. Artinya perbedaan harga sedikit bisa ngaruh ke perputaran duitnya ya. Jadi supportnya di 6425. Kalau misalkan nanti turun sampai 6425 udah cut loss tadi atau mungkin udah jualan, bisa buyback lagi di 6425. Sedangkan untuk long term investor tidak ada perubahan apapun. Jadi view-nya masih tetap sama. Oke, terus kemudian SMBR bagaimana? Nah, kalau SMBR ini bukan saham investing ya. SMBR ini adalah saham trading. Jadi SMBR per hari ini tadi juga ada breakdown support dari 252 meskipun jatuhnya dengan volume transaksi kecil. Kita masih tetap mengantisipasi untuk resiko koreksi lanjutan buat SMBR ini ya. Jadi kita akan tetap kasih tahu kalau harus ada pembatasan risiko. Nah, Mitra Adi Perkasa, saya mau tarik garis di sini. Mitra Adi Perkasa, beberapa hari yang lalu MAPI ini sempat breakout di tanggal 21 Agustus. Ternyata breakoutnya itu false breakout gitu. Dan MAPI kembali sideways. Sebenarnya dia enggak downtrend, tapi dia kembali sideways. Singkat cerita, MAPI juga mesti cow dulu deh, batasin risiko dulu sementara. Oke, terus kemudian aku mau bahas sektor construction. Jadi malam hari ini aku bahasnya mungkin agak cepat tapi lebih straightforward gitu ya. Jadi sektor construction ini dia contohnya ini Adikarya pada tanggal 2 September kemarin ini juga naik dengan volume transaksi tinggi tapi terus langsung dibanting di sini. Kita ngelihat sektor construction contoh terutama Adikarya ini masih akan sideways dan berpotensi. Masih sampai saat ini pun masih ada potensi untuk naik. Jadi teman-teman yang trading untuk saham Adikarya dan juga PTPP ya, ini mungkin masih bisa watch untuk jangka menengahnya juga gitu. Oke, terus aku mau cek komen sebelum aku bahas pertanyaan-pertanyaan di komen ya. Aku kasih tahu teman-teman yang di Igoy, yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy untuk lihat chartnya. Dan aku mau kasih tahu tanggal 7 September jam 10 itu ada Mtrade start jam 10 pagi hari Sabtu. Daftarnya di emtrade.id _LIVE. BBCA sudah saya bahas. Fadi Rizal nanya SMGR, Frans Dewi nanya Antam, Raymond nanya Astra. Oke. Sebelum saya bahas pertanyaan dari teman-teman semuanya, ya saya mau update buat harga komoditas dulu deh. Udah lama kita nggak update harga komoditas. Ini penting banget dilihat karena ini menentukan harga sahamnya juga ya. Terutama batu bara ini sangat sensitif. Nah, ternyata
harga batu bara ini kemarin yang sempat turun di area support, sempat kena di support merah. Nih, aku kasih lihat gambarnya di Igoi, teman-teman yang di YT, yang di TokTok boleh ke Igoi untuk lihat di sini. Ini kena support ya di sini di 3 September kemarin. Hari ini dia breakdown. Kita lihat apakah breakdownnya cuma jadi noise doang, terus mantul lagi atau bablas. Intinya wait and see dulu teman-teman yang belum masuk ya, yang belum masuk wait and see dulu. Terus kalau yang sudah gimana dong? Mari kita bahas satu persatu saham batubara, komoditas batubara. ITMG ini sebenarnya dia masih uptrend. Dia koreksi itu masih koreksi normal. Tapi untuk teman-teman swing trader ini sudah harus rawan profit taking, waspada profit taking. Untuk jangka menengah ini masih uptrend, masih tren naik, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk tahu gimana sih swing trading, gimana jangka menengah, daftar belajar di M-Trade Start tanggal 7 September jam 10 ya. Itu belajarnya di emtrade.id/LIVE. UNTR ya maksudnya ya, Kamal Udin. Oke. Mari kita akan bahas saham batubara yang lainnya, PTBA. Coba lihat di Igoi untuk bisa ngelihat chartnya ya, teman-teman yang di YT dan juga yang di TokTok ya. Oke. Mari kita lihat. Igoi itu di sosmed sebelah maksud saya ya. PTBA sejak breakout dari pattern falling wedges-nya dia lanjut terus naik. Dan sekarang dia lagi normal retracement, jadi M-Trade masih nge-hold aja untuk saat ini. Harga batu baranya turun, harga sahamnya masih cenderung uptrend, turunnya masih short term banget, tapi kita sudah mulai mewaspadai. Jadi kita udah mulai hati-hati ngelihat harga batu baranya seperti itu, kita udah mulai hati-hati ya dengan saham batu baranya. Intinya meskipun kita belum banyak exit, tapi kita udah mulai hati-hati. Nah, untuk Indi sendiri hari ini tadi kita juga udah exit ya, karena Indi ini turunnya jauh lebih signifikan daripada PTBA atau teman-temannya saham batubara yang lainnya, dan dia jadi trennya jadi sideways. Intinya yang belum masuk wait and see dulu ya. Oke. Terus UNTR tadi udah kayaknya normal correction. Kalau mau masuk wait and see dulu aja, dulu jangan masuk sekarang, udah agak tinggi. Artinya tinggi itu gimana sih? Ini garis kemiringan trennya ini sekitaran 70 derajat. Ini jadinya masih lumayan tinggi ya trennya nih ya. Jadi kemiringan trennya tuh kayak gini. Nah, jadi kalau yang cenderung dalam tanda kutip aman itu gimana sih kalau dia udah ngebentuk sideways di kanannya. Oke teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, boleh ke Igoi untuk bisa lihat chatnya. Dan sorry aku nggak bisa lihat komen-komen kalian karena saya mesti fokus di chat di sini ya. Oke, terus tapi saya lihat juga ada beberapa saham yang lihat Antam. Bisa nggak rubah saham 500 juta dari 15M dalam setahun? Ada yang bisa gitu, hahaha. Oke ya, nanti saya akan bahas itu ya, Aciang. Oke ya, mari kita bahas juga saham yang lainnya masih dari sektor batu bara, yaitu Doit beberapa hari. Dan habis ini aku mau bahas Toba. Doitnya lagi potensi turun, masih potensi lanjut turun. Pattern symmetrical triangle-nya failed. Oke. Nah, terus aku mau bahas Toba. TBS Energi Utama ini yang patternnya paling cakep sebenarnya. Cuman kalau kalian belum punya, tunggu retracement aja sekitaran level 424-an. Nah, kalau M-Trade ini masih ada Toba dan masih cuan. Aku mau bahas pertanyaan dari Aciang, lucu nih pertanyaannya. Ada nggak sih? Bisa nggak ngubah berapa tuh? 500 juta jadi 15M dalam setahun. Ada yang bisa begitu. Ya kalau ditanya ada atau enggak, pastinya ada. Tapi saya nggak tahu siapa dan caranya bagaimana. Apakah dia dari trading, dari investasi, atau dari apapun. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menjelaskan tentang konsentrasi dan diversifikasi. Di sini teman-teman ada nggak yang pernah nonton waktu saya nge-live bahas konsentrasi dan diversifikasi? Aku yakin banget pasti banyak yang udah nonton.
nonton. Nah, pertanyaan Aciang ini sebenarnya sangat terkait sekali dengan strategi itu, konsentrasi dan diversifikasi. Kalau lu mau cuan banyak dari saham, dari kripto, dari apapun lah, silahkan all in. Tapi all in itu resikonya juga sangat besar. Warren Buffett mengatakan bahwa dia itu lebih strateginya konsentrasi. Artinya kalau dia seneng satu emiten atau satu perusahaan, dia akan masuk banyak. Nah, jadi dulu Warren Buffett itu mengubah strateginya dari full Benjamin Graham, kemudian mengikuti strategi Philip Fisher dengan membeli saham See's Candy. Ya, waktu itu dia galau-galau, tapi setelah dia yakin, dia beli lagi perusahaan consumer goods berikutnya, yaitu Coca-Cola. Dan dia masuk dengan porsi yang sangat banyak sekali di situ. Warren Buffett konsentrasi. Tahu nggak Warren Buffett melipat gandakan duitnya tuh dalam waktu berapa lama di Coca-Cola dan See's Candy itu? 10 tahun. Ya, jadi kalau ada yang bilang 500 juta jadi 15 M, mungkin saja bisa. Tapi kalau saya bukan tipe yang seperti itu. Saya tipe yang lebih berhati-hati gitu ya. Artinya gimana sih? Mungkin saja orang itu lagi hoki banget, dia all in terus atau konsentrasi terus strateginya dan diulang-ulang. Nah, aku sendiri juga pernah mengalami kejadian yang kurang lebih sama atau serupa lah ya, bukan dengan angka yang sama. Ketika waktu itu jujur aku trading kripto di 2021. Dan angkanya tuh berlipat-lipat cepat gitu loh. Tapi ya seperti yang Anda ketahui, kripto jatuhnya juga jauh lebih cepat gitu loh. Intinya teman-teman, yang satu hal aku ingin sampaikan pada teman-teman semuanya, kalau kalian pengen benar-benar jadi orang yang kaya dari investasi saham atau dari bisnis atau dari saham lah, investasi saham lah, itu kalian justru jangan fokus pada speednya, tapi kalian fokuslah pada konsistensi dan sustainability-nya. Lihat orang-orang kaya, mereka mau growth, pertumbuhan kekayaan mereka, bisnis mereka, investasi mereka itu berapa? Rata-rata 20-30%, pengennya 30%. Dan angka ini aku dapat dari mana? Aku bukan mengarang-ngarang sendiri, tapi aku sudah ngobrol dengan beberapa teman konglo di Indonesia. Jadi 30% tapi terus-menerus, kalau bisa lebih dari 30%. Tapi tidak satupun di antara mereka yang menarget pertumbuhan perusahaannya tuh kayak gitu tadi, dari 500 juta jadi 15 M itu berapa kali lipat sih gitu loh. Makanya orang-orang yang mindsetnya masih seperti ini Koko Acang, kamu harus hati-hati dengan orang yang nawarin investasi bodong. Biasanya kalau mindsetnya masih kayak gini, ini gampang banget kena investasi bodong ya. Oke, aku lanjutin lagi sebentar, chartnya mati, dicas dulu. Aduh, laptopnya dicas dulu. Mana sih colokan. Bentar ya. Ribet. Colokan ada di sini. Oke. Lanjut ya, yang di TokTok, yang di YT, boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Aku mau bahas saham properti deh. Beberapa hari yang lalu propertinya kan sempat manggung ya. Nah, ini gimana kabarnya saham properti hari ini? Aku start dari Alam Sutra atau ASRI. ASRI ini M-Trade masih nge-hold saham ASRI atau Alam Sutra ini. Dan turns out dia jadi salah satu multi-bagger-nya untuk portfolio trading kita. Gitu loh. Jadi ini 45-47% dalam jangka menengah. Dan hari ini breakout lagi. Congrats buat yang dapat saham ASRI. By the way, jangan lupa kasih testimonimu buat memberikan semangat buat teman-teman yang lainnya. Tahu nggak sih, investasi bisa mengubah hidup orang. Mengubah hidup orang dalam arti yang lebih baik ataupun ngancurin hidup orang. Caranya gampang, kalau kamu ngasih testimoninya, kasih tahu tentang prosesnya. Itu mengubah hidup orang dalam arti yang lebih baik. Kalau kasih testimoninya dari 500 juta jadi 15 M dalam setahun, itu ngancurin hidup orang sebenarnya. Ya bisa memotivasi lah, tapi orang jadi nggak mengikuti prosesnya. Biasa asal-asalan. ASRI hold aja, hold keras.
buat yang punya modal seperti M-Trade di level 147. Tapi kalau kamu punya modal atas tuh di atas 180, kamu mesti siap-siap untuk profit taking sebagian. Kalau kamu punya modal di angka 147-an, ikut aja kata M-Trade review sell-nya kapan. Oke ya. Terus aku mau nge-review saham sektor properti yang lainnya. Ada apa nih? Yang hari ini juga mantul dan M-Trade masih ada jangka menengahnya, kita juga masih nge-hold jangka menengahnya untuk saham Pani. Ya, ini cuan sekitaran 30-31%. Please jangan dikejar buy lagi karena kita justru udah mulai siap-siap untuk profit taking. Terus kita mau update lagi saham APLN di mana M-Trade udah jualan atau udah profit taking karena kemarin ada candle merah yang lumayan tebel. Kita lagi watch untuk buy lagi, kemungkinan kita akan watch area 114 meskipun tidak langsung di watch, tidak langsung di buy ya. Kita akan watch patternnya dulu. Nah, itu tadi beberapa saham sektor properti yang cenderung labil atau cenderung volatile. Bagaimana dengan saham BSDE? BSDE ini udah diskon sekitaran 38% dari puncaknya pada tanggal 29 Agustus loh. Dan ini bisa banget di watch untuk swing trading sebenarnya. Ya, tapi tetap teman-teman, disclaimer buat kalian yang masih pemula, jangan langsung hajar-hajar beli. Harapan aku kalian ngerti ilmunya dulu di M-Trade Start, belajar di M-Trade Start, EMTRADE.ID garis miring LIVE, belajar dulu di situ ya. Oke, terus kemudian aku mau update untuk saham CTRA ya. Jadi saham CTRA ini dia masih sideways aja sih, belum kemana-mana, agak lambat. Cuman perlu bersabar aja buat yang punya, yang belum punya. Intinya aku mau kasih tema 1 minggu sampai 2 minggu ini, temanya adalah retracement. Jadi kalau mau beli saham, belinya cari saham yang lagi retracement, jangan yang lagi masih di ketinggian atau di puncak. Oke ya. Buat scalping Kak, scalping itu size-nya mungkin di portfolio kecil banget. Kalau kalian ngerti ilmu aku tentang portfolio Pinnacle, aku makin banyak baca cerita biografi orang-orang sukses, termasuk salah satunya ya Warren Buffett dan juga trader-trader sukses dunia, Jesse Livermore, Nicholas Darvas dan sebagainya. Aku semakin percaya bahwa jangka menengah dan jangka panjang itu yang bikin kaya. Swing trading, hiburan ya, buat dapat uang jajan, belanja-belanja di Bangkok, uang jajan mau beli tas. Kalau cowok uang jajan beli apa? Beli mobil. Atau mobil-mobilan. Kalau scalping di atas tuh benar-benar buat hiburan lagi gabut dan nominalnya harus kecil banget gitu loh. Oke, portfolio Pinnacle aku udah sering bahas, by the way. Aku mau bahas juga buat saham yang lainnya, tapi sebelumnya aku mau review dulu apa yang dikatakan oleh Ray Dalio. Ray Dalio ini adalah salah seorang investor ternama yang saya juga sangat suka sekali belajar dari Ray Dalio, dan bagusnya Ray Dalio ini, Om Ray ini suka nulis buku gitu loh. Jadi ada yang bilang nih, wah jadi investor mana ada yang mau mengedukasi. Tahu nggak sih, Warren Buffett itu dulunya dosen. Dia sempat setelah lulus kuliah, dia kerja di Benjamin Graham, terus kemudian dia punya passion belajar mengajar. Dosen Benjamin Graham pun dosen juga, dan mereka melayani ya ngajar kayak gitu. Terus by the way, intinya satu hal yang sangat penting sekali saya pengen sampaikan, semua investor besar, semua trader sukses adalah mereka yang fokus belajar memperkuat ilmu diri sendiri. Oke, Ray Dalio bilang apa aja datang ke Indonesia. Aku mau kasih lihat kalian ya. Jadi pemerintah Indonesia ini mengundang Ray Dalio sebagai pembicara di Asia Forum. Ini aku mau kasih lihat satu chart buat kalian ya, untuk jadi Ray Dalio ini diundang untuk mempelajari pandangannya tentang kebijakan family office. Mengingat Ray Dalio itu udah lebih dulu punya di Abu Dhabi. Lihat di Igoy supaya bisa lihat chart yang Ray Dalio maksud aku akan share sebentar lagi. Ray Dalio udah pernah bikin family office di Abu Dhabi dan Singapura. Nah, jadi family office ini apa? Family office ini adalah perusahaan swasta yang mengelola kekayaan dan urusan keuangan secara eksklusif untuk satu keluarga. Oke, lihat di Igoy ya. Aku mau kasih lihat chartnya. Nah, ini adalah satu siklus kondisi perekonomian sebuah negara. Perhatikan di Igoy, teman-teman sayangku.
Oke. Ya, perhatikan di sini ya. Ini ada fasenya, ini ilmu daging, penting daging banget. Oke ya. Jadi thank you buat tim aku, selama aku di Thailand kemarin, aku dibantu untuk nyariin, yang bilang tolong dong cariin ininya, ya dibantu cari semua datanya. Jadi yang pertama, ini adalah fase 1, ini bukan chart saham ya. Ini perekonomian sebuah negara, disebut dengan strong leadership. Kemudian yang kedua inventiveness, ketiga education, 4 strong culture, dan seterusnya. Terus Indonesia ini masuk pada fase berapa? Indonesia ini masuk pada fase di sini, the rise. Jadi ekonominya tuh baru mau bangun atau baru mau bangkit. Jadi bukan di the top yang kemudian akan slow down. Mungkin China, Amerika ini udah sempat melewati the top, dia turun lagi, decline, baru kemudian naik lagi. Amerika lagi di sini. Tapi Indonesia lagi the rise. Tidak heran ketika suku bunga Amerika diturunkan, banyak investor tuh masuk ke Indonesia dan Malaysia, emerging market ya. Nah, jadi intinya teman-teman, fluktuasi di market itu ada, naik turun di market itu ada. Kalian nggak usah takut dan jangan cuma fokus pada jangka pendek aja. Kamu harus ada jangka menengah dan jangka panjang. Ingat portfolio Pinnacle, cash, investment, jangka menengah, swing trading jangka pendek, scalping, gak perlu ada, gak usah. Kurang kerjaan apa? Sibuk, udah sibuk. Oke ya. Nah jadi menurut Ray Dalio saat ini Indonesia tuh lagi dalam fase the rise. Kalau kalian lihat chart yang ada di Igoi tadi ya, the rise itu chart gini ya, chart tuh kan kayak gunung gini ya siklusnya. Dia lagi mau naik gitu. Nah, alasannya apa? Karena data, salah satunya karena menurut dia Indonesia tuh punya utang yang tidak terlalu besar. Rasio utang terhadap PDB-nya tuh hanya 39%. Jadi masih jauh di bawah batas aman 60%. Nah, jadi kalau kita perhatikan juga, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia itu berada dalam tahap siklus yang bagus, di mana satu negara memiliki kapasitas untuk melakukan pembentukan modal atau capital formation dari sumber daya yang dia miliki. Nah, artinya Indonesia ini bisa lebih leluasa berinvestasi dalam proyek-proyek yang produktif, asal tidak dikorupsi, yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Karena rasio utang rendah, berarti risiko fiskalnya juga rendah. Nah, ini jadi salah satu hal yang dipertimbangkan banget buat investor asing sebelum masuk ke Indonesia ya. Maka dari itu banyak banget dana asing yang masuk ke Indonesia belakangan ini. Dengan Indonesia sedang berada dalam siklus ekonomi yang baik ini, bisa menarik investor asing masuk lagi. For your info aja, dalam sebulan terakhir ini investor asing tuh udah net buy sebesar 14,06 triliun di pasar reguler, dan tidak hanya di market saham tapi juga di obligasi. Ya, di obligasi di Indonesia. Nah, apalagi bulan ini The Fed diperkirakan tuh bakalan nurunin suku bunga ya, sehingga bisa makin ngedorong investor asing untuk bisa masuk ke emerging market seperti Indonesia. Long term ceritanya masih positif, short term akan ada turbulence sedikit, jadi normal aja. Terus Bank Indonesia juga memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu lebih tinggi di 2025 nanti. Ya, detailsnya kita akan bahas di morning briefing M-Trade besok. Pemerintahan Prabowo Gibran tuh sangat dinanti-nantikan sekali saat ini kebijakannya apa oleh investor-investor gede gitu ya. Jadi yang sekarang kita lihat sih, pemerintahan Prabowo Gibran ini akan membentuk Kementerian Perumahan, itu memisahkan Kementerian PUPR sebenarnya. Jadi Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan ini dipisahin. Ini akan jadi sentimen positif banget buat sektor properti. Nggak heran saham-saham properti udah mulai bangkit, bangun dari tidur. Tapi bukan ASRI, bukan APLN, bukan PANI yang diinvest, bukan ASRI, PLN, PANI, bukan itu. Kalau tiga itu saya lebih suka untuk trading. PANI naik terus, iya, tapi tetap trading. Kita M-Trade pernah cuan 3 digit dari PANI 100%. Tapi untuk trading, kenapa? Karena untuk investing, kita masih melihat valuasi. Ya, jadi apa dong yang diinvesting? Salah satunya ada BSDE, SMRA, Pewon, dan kalau misalkan turun dikit, kalian nggak usah panik. Misalkan SMRA turun, gimana nih? Ya, artinya mindset investingnya belum dapat, belajar dulu di Invest. Nah, tadi aku baca buku lagi tentang Warren Buffett dan Benjamin Graham dan tentang value investing. Ternyata Warren Buffett itu sudah dalam tanda kutip
meninggalkan ilmunya Benjamin Graham, agak-agak berkhianat dengan sang guru gitulah ceritanya, sejak tahun sekitaran 1960-an dan mengumumkan terang-terangan sekitaran 1992 kalau nggak salah, bahwa dia nggak lagi pakai ilmu dari gurunya Benjamin Graham itu secara murni. Jadi mungkin udah kecampur dengan growth investing. Kenapa? Karena kalau memakai ilmu value investing murni yang pada waktu itu banyak banget emiten-emiten yang valuasinya sangat murah, it works. Tapi setelah tahun 1960-an, 1970-an, ternyata it doesn't works buat Warren Buffett. Dan investasi Warren Buffett di See's Candies, Coca-Cola itu semuanya mix dengan growth investing, ya. Nah, artinya apa sih? Teman-teman, di sini saya cuma mau ngomong bahwa teman-teman tetap harus ada investasi jangka panjang, jangan cuma ngelihat berita-berita doang, tapi tetap harus belajar juga, kira-kira kayak gitu ya. Oke, aku mau ngecek kalian lagi banyak nanya apa, aku mau cek di kolom questions. Ternyata banyak yang nanya TINS dan Antam. Ini yang minta bahas batubara dan properti, aku udah bahas. TINS dan Antam aku akan bahas. Oke. Kalau bicara tentang TINS dan Antam, kita nggak lepas dari harga komoditi nikel ya, dan juga harga komoditi timah itu sendiri. Ya, mari kita lihat harga nikelnya. Gaby, bisa nggak AC-nya dinaikin biar nggak dingin banget, Gap? Gaby, tolong. AC-nya kedinginan, Gap. Ya, perhatikan tren harga nikelnya di sini. Ini tuh lagi agak turun-turun dikit, jangka pendeknya turun. Nah, jangka menengahnya dia sebenarnya lagi sideways. Dia lagi sideways dengan resistensinya aku kasih garis di 16.976. Kalau dia bisa naik dari 16.976 di sini, ini dia mulai uptrend. Oke, kita lihat sekarang bagaimana dengan harga saham komoditas nikel terkait. Ternyata mirip Inco, jadi sideways juga, jadi kita cow dulu. Ada pattern yang mirip dengan PTBA. Di PTBA it works, di Antam juga lumayan works, tapi di Inco di sini dia nggak works ya. Jadi di sini kemarin sempat ada sideways di bawah, breakout, terus ini balik di sini balik turun. Per hari ini kita tadi cow dulu karena dia bakalan slow down. Nah, dalam melakukan analisis, jangan analisis tuh 1 + 1 sama dengan 2. Analisis tuh harus seperti apa? Melihat apa? Melihat peta, melihat Google Map. Kalau tadinya Google Map-nya bilang hijau atau biru, jalan lancar, tiba-tiba sesuatu terjadi kemacetan, warnanya merah, berarti yang dilakukan adalah mencari jalan alternatif, kira-kira kayak gitu ya. Oke, MDKA Adaro, sebentar. Aku bahas dulu Inco-nya, intinya wait and see dulu, dan malah kita cow dulu dari Inco. Jadi ini temanya beda dengan 2 minggu yang lalu. Kalau 2 minggu yang lalu kita temanya buy buat trading, sekarang kita temanya wait and see. Nah, jadi biar kita nggak keduluan investor-investor gede yang mereka mau profit taking jelang The Fed turunin suku bunga gitu. Jadi kita wait and see dulu saat ini. Terus timah, beda dengan Inco, timahnya lagi di area support. Kemarin kita ada review buy. Tapi tetap buat kalian yang masih pemula sebaiknya belajar dulu aja ya. Ini di M-Trade kan dibantu terus, dipantau terus gitu loh. M-Traders yang masih baru pun juga harus nonton Trading Academy dulu. Jangan bosan kalau saya ngingetin ini. Oke, terus aku mau bahas MDKA. Merdeka Copper Gold Tbk, dia sideways gede, range-nya 2170 sampai 2520. Oke, jadi dia bakalan zigzag di area ini, sekarang area nanggung. Oke, terus terang aja lah, Len, sekarang kamu lagi suka saham apa sih? Kamu lagi tradingin saham apa? Lagi invest saham apa? Kalau ditanya kayak gitu, temanya masih sama. The Fed mau turunin suku bunga, yang kita pasti perhatikan adalah sentimen yang sensitif. Yang pertama, perbankan. 2, properti. Lo tadi katanya jangan beli dulu gitu.
Iya dong, nunggu retracement kalau kamu belum punya ya. Jadi temanya tuh masih sama, tapi fluktuasi hariannya yang kita mesti pantau. Nah, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Poin dari live malam hari ini adalah aku mau kasih tahu Bapak Ibu teman-teman semuanya bahwa seminggu 2 minggu ini akan terjadi sideways. Sideways itu lebih susah diantisipasi dibandingkan dengan downtrend. Kalau 2 minggu kemarin kita naik, this week ini akan ada sideways. Sideways-nya ada yang sideways bekas naik, jadi dia ngebentuk bendera gitu. Tiang bentuk bendera itu sideways yang bagus, dan itu sideways yang kita tunggu-tunggu. Tapi ada sideways yang dari sideways mau naik gak jadi terus jadi sideways lagi, yaitu kita hindarin. Gitu sih. Selebihnya kita akan bahas di morning briefing M-Trade besok. Jangan lupa Bapak Ibu belajar di M-Trade Start hari Sabtu jam 10 ya di Basic Trading Mastery, belajarnya di emtrad.id/live. Oke, sorry nggak semua saham bisa aku bahas malam hari ini. Ini tadi baru sampai di Jakarta, mandi bentar, bukan beres-beres barang, ngeberantakin barang bentar, terus nge-live, terus sekarang aku mau makan. Mau tahu apa yang aku makan? Ketok-tok ya. Aku makan bareng kalian tapi di tok-tok aja. Oke, kalau Igoy buat yang serius-serius aja. YT juga. Good night.